Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revi Natalia Roau dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 202001010204. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara secara formal. Sebelum kita memasuki secara menyeluruh, kita harus mempelajari dan saya akan mengajak kalian untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu keterampilan berbicara secara formal. Keterampilan berbicara atau yang sering disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Keterampilan berbicara ada 3 bentuk. Yang pertama monologi, yang kedua dialogika, dan yang ketiga prinsip umum dalam berbicara. Nah, bentuk monologi yaitu di dalam monologi itu hanya ada satu orang yang berbicara. Misalkan kita menyampaikan pendapat kita, membaca puisi, membaca pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan perorangan. Nah, sedangkan dialogika itu merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih. Contohnya debat, diskusi, dialog, percakapan, perundingan, atau yang lain sebagainya mencakup dua orang atau bahkan bisa lebih dari dua orang. Contoh-contohnya tadi yang sudah saya jelaskan. Dan prinsip umum dalam berbicara ini dia juga bisa mencakup dua orang atau bahkan lebih. Mereka itu mereferensi yang sudah mereka bicarakan dan saling menerima referensi, saling mengasih solusi. Mereka juga memakai bahasa yang bisa dipahami bersama. Contohnya di suatu kelompok mereka sedang berdiskusi dan mereka itu memakai bahasa yang santun dan bahasa yang bisa dipahami bersama agar kedua kelompok ini tidak bentrok dan agar pemikiran mereka ini bisa diterima oleh kelompok lain. Misalkan contohnya kita lagi berkelompok dan pada saat berkelompok itu ada satu kelompok yang berbicaranya tidak dengan bahasa yang baik. Nah, di situ akan terjadi perdebatan. Nah, makanya di dalam prinsip umum dalam berbicara ini kita harus memakai bahasa yang bisa atau gampang dipahami bersama. Keterampilan berbicara memiliki 4 landasan. Yang pertama tujuan, yang kedua situasi, yang ketiga metode penyampaian, dan yang terakhir itu ada penyimak. Landasan situasi ini merupakan percakapan yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya formal dan informal. Percakapan formal dapat kita lakukan misalkan di rapat, presentasi kelompok. Dan kalau misalkan yang informal yang tidak resmi itu dapat kita lakukan di berbicara dengan teman kita, berbicara dengan ibu kita, berbicara dengan keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, tergantung dengan lingkungan yang kita hadapi. Kalau misalkan lingkungan itu lagi rapat, berarti kita harus berbicara secara formal. Tetapi kalau kita lagi ada di lingkungan sekitar teman-teman kita, berarti kita bisa berbicara secara informal. Nah, tujuan dari kita menyampaikan ide-ide itu, kita ingin melihat respon dari lawan bicara kita dan kita ingin melihat tanggapan mereka tentang penyampaian ide-ide yang kita sudah sampaikan kepada mereka. Sekian yang saya ketahui tentang keterampilan berbicara secara formal.
Sekian yang saya ketahui tentang keterampilan berbicara secara formal. Jika ada kesalahan, tolong dikoreksi dan terima kasih. Selamat malam.